Dengan kisah seorang anak muda yang baru saja memasuki usia remaja, dengan segala tingkah lakunya, emosionalnya, dan kestabilannya yang kadang membuat orang dewasa geleng kepala. Anak muda, khususnya anak SMA, saat ini memiliki lingkup pertemanan yang telah mempunyai rasa solidaritas tinggi dengan mereka, mendukung apapun yang teman mereka lakukan dan saling membantu. Meskipun demikian, tak jarang mereka buta dengan lingkungan sekitar. Tak sadar atau mungkin tidak mau menyadari jika salah satu dari mereka membuat kesalahan yang mungkin merugikan orang lain. Raya berjalan dengan senyum manisnya, menggendong tas dan pakaian rapi yang sangat mencerminkan dia murid yang rajin. Suhu udara yang dingin membuat kacamata yang Raya pakai berembun. Ia pun memelankan langkah kakinya untuk membersihkan kacamatanya itu. Terlalu fokus dengan kacamatanya, Raya tidak melihat seorang murid bernama Aurora berjalan tergesa dari arah yang berlawanan hingga membuat keduanya jatuh. Jalan yang berenang, punya mata nggak sih? Maaf, nggak sengaja. Aurora, lu gak ada apa kan? Seenggaknya, lo kan udah minta maaf tadi. Lagian, di sini asal bukan cuma gue kok. Udah lah, masalah sekalian gak usah dibesar-besarin. Ini masuk kelas, ntar aja Ben. Aurora yang tidak melihat keberadaan Revan sedikit terkejut. Tapi yang Revan lakukan membuat Aurora tersenyum. Dia tertarik dengan laki-laki itu. Tak lama setelah itu, bel sekolah berbunyi. Pagi anak-anak. Seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran hari ini adalah pembagian kelompok untuk mewawancarai pedagang di kantin. Jadi, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian membentuk kelompok dengan anggota minimal 2 anak dan maksimal 4 anak. Tapi mohon maaf, Bapak tidak dapat mengawasi kalian sampai selesai karena Bapak mau mengadakan rapat bersama Bapak Ibu guru yang lain dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Bapak tinggal dulu, kalian jangan rame ya. Semua siswa ribut mencari kelompok. Begitu juga dengan Raya, hingga suara seseorang menginterupsinya. Pasti nggak ada kan yang mau sama lo? Kasian dah lo nggak punya teman. Bener banget, Ra. Mana ada yang mau sama dia? Culun gitu. Sama gue aja, gue juga Kenapa mau sama si Culun sih? Terserah dia dong mau sama siapa. Lagian, mau sama orang gila juga. Kalau yang dia mau, nggak masalah. Apaan sih, Revan? Kenapa kok sama si Cukup? Malah songong lagi. Baik Raya maupun Revan tidak menggubris ucapan Aurora, hingga membuat Aurora semakin marah. Keduanya berunding mengenai tugas yang diberikan. Hingga akhirnya bel istirahat berbunyi. Saat ini, Raya sedang mengantri di kantin untuk membeli makanan. Hanya ada satu warung yang buka, jadi banyak siswa yang mengantri. Bahkan antriannya sampai menjadi 2 barisan. Tiba-tiba, Raya terdorong ke samping karena ulah seseorang. Boy, minggir. Dewa mendorong beberapa siswa yang sedang mengantri dan memberi jalan untuk Aurora dan teman-temannya. Mahesa, Nathan, dan Revan juga datang bersama Dewa. Namun seperti biasa, Revan seperti tidak tertarik untuk ikut campur. Akibat ulah Dewa, antriannya jadi bubar. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak terima antriannya diserobot. Raya hanya diam dan kembali mengantri. Dia terlalu hafal tingkah mereka yang berisik. Lalu tanpa sepengetahuan yang lain, Revan menghampiri Raya.
Beli apa? Kalian gue beliin. Gue beli sendiri aja deh. Gue tinggal 2 orang lagi. Cepet sini. Gue mau nyerobot mereka yang tadi nyerobot duluan. Maksudnya teman-teman lo. Kok lo mau sih balas dendam? Serah gue lah. Revan, kalau main nyerobot kita gini sih, nggak lihat kita lagi wawancara. Kalau mau wawancara tuh nanti. Kasihan banyak yang lagi lapar tuh. Lo kenapa sih, Ren? Kenapa sama si Bu itu suka ya lo sama dia? Hati-hati, ntar anak lo jelek loh. Kalau mau apa-apa, jangan banyak ngomong. Revan berlalu, ia membawa 2 makanan yang sudah dibeli tadi. Namun, ucapan Aurora membuatnya kembali berhenti. Revan makannya banyak ya? Makan bareng gue mau nggak? Gue siapnya nungguin lo sama selesai makan. Gue udah sama Raya. Cukup. Lo gak usah deket-deket sama Revan. Lo gak cocok tau sama dia. Udah lah. Gue bilang gak usah deket-deket sama Revan. Gue gak deketin dia. Nggak usah nolak lo. Lo tuh bisa sadar diri. Revan yang ganteng kayak gitu, mana cocok sama cewek cukup kayak lo. Jujur saja, Raya sedikit terkejut dengan ucapan Aurora. Raya menghela napas panjang setelah kepergian Aurora dan Anindya. Dalam hati, ia memikirkan kata-kata Aurora tadi. Apakah ia seburuk itu? Raya kembali memasak earphone-nya, berusaha untuk melupakan kejadian tadi. Lalu ia berjalan menuju kelasnya. Raya yang terbiasa pulang sekolah jalan kaki, saat ini melangkahkan kakinya menuju rumah yang tak jauh dari sekolahnya. Raya membulatkan matanya, melihat seseorang berjarak beberapa meter darinya, berteriak karena tasnya diambil seseorang.
Ia melihat Aurora dan dua temannya berlari meninggalkan Anindya yang berusaha menarik kembali tasnya. Dengan cepat, Raya mengincar pria itu. Dia menariknya lalu memberikan beberapa pukulan dan tendangan yang ia pelajari di klub karate ini. Setelah berhasil mengambil tas dari orang tadi, dia mengembalikan tas itu. Ini tas punya lo, Ren? Iya, ini punya gua. Makasih ya, Ren. Makasih banget. Tanpa Raya sadari, Revan melihat semua yang ia lakukan tadi. Revan pun menghampiri Raya dengan senyum yang terukir. Revan mengusap kepala Raya. Keduanya pulang bersama. Sepulang sekolah, Raya melihat ibunya duduk di depan rumah. Raya berlari dan memeluk ibunya erat. Raya menangis dan membuat ibunya bingung juga panik. Ayah Raya yang baru saja pulang dari masjid pun panik melihat putrinya menangis. Nak, kenapa nangis? Hari kamu lagi ngapain? Sini cerita sama mama. Ayo cerita aja. Jangan dipendam ya nak. Raya tuh jelek ya? Kenapa sih harus Raya yang selalu kesalahan karena fisik? Jangan dengerin kata orang, nak. Kamu punya mama yang gak pernah absen bilang kamu cantik. Kamu cantik nak. Hatimu, wajahmu cantik. Yang bilang kamu jelek, mungkin matanya aja yang minus. Raya tertawa mendengar perkataan ayahnya. Orang tuanya benar, dia tak perlu mempermasalahkan omongan orang lain. Dengan hati yang sudah tenang, Raya pun tetap mendekat kepada ibunya untuk mendapatkan kenyamanan. Pagi hari, seperti sesuatu dari umumnya, Raya berangkat ke sekolah dengan pakaian rapi dan tepat. Hari ini adalah jadwal Raya pikir kelas, tapi sapu di kelasnya sudah tidak layak pakai. Akhirnya Raya berpikir untuk mengambil sapu di gudang sekolah. Karena biasanya masih ada sapu baru yang belum digunakan. Saat di perjalanan ke gudang, Aurora melihat Raya yang berjalan seorang diri. Muncullah ide liciknya. Ia mengikuti kemana Raya pergi. Wah, lihat-lihat siapa di sini? Sampingan ada bang mesin. Oh ya lupa. Selain culun, lo kan juga miskin. Heh, punya kuping gak sih lo? Lepasin. Gue heran sama Revan. Kok dia mau jadi temen lo? Udah hitam, gendut, penampilan culun gini lagi. Apa sih yang membuat dia tertarik sama lo? Tanpa keduanya sadari, Anindya yang dari tadi di dalam gudang juga mendengar semuanya. Tak lupa ia merekam semua perkataan dan perbuatan Aurora pada Raya. Ia sengaja membiarkan Aurora lebih lama bermain dengan Raya. Ia ingin semua orang tahu sifat Aurora agar Aurora sadar tingkahnya salah. Setelah melihat Raya yang merasa kesulitan, ia segera menelepon seseorang yang ia yakin bisa membantunya. Revan yang mendengar ponselnya berbunyi pun segera mengangkatnya. Cepat datang ke gudang sekarang juga. Kalau lo gak mau, dan bisa lo kenapa-napa?
Setelah mendengar informasi dari Anindya, dia segera berlari ke gudang tanpa berpikir bagaimana Anindya tahu tentang pacarnya. Namun ternyata beberapa siswa yang sedang berkumpul dengannya mengikuti kemana Revan pergi setelah melihat Revan yang panik dan mendengar mengenai pacar yang dimaksud oleh Anindya di telepon tadi. Sesamanya di gudang, Revan langsung menarik Aurora yang masih menarik dasi Raya hingga membuatnya sesak, lalu menyembunyikan Raya di belakang tubuhnya. Lo apa-apaan sih? Kok gue gak ngapa-ngapain dia kok? Orang dia duluan. Ah, bohong lu. Wah, parah banget sih. Dia merasa paling cantik. Cantik tuh dari hati, bos. Dan dia gak punya hati. Cie pacar. Waduh, ada yang backstreet nih. Maaf, gue kelepasan tadi. Gue denger yang lo bilang waktu Raya nolongin gue waktu itu. Terima kasih.